Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan, salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi bareng gue Gejo, di mana lagi kalau bukan di Yamaha TV tentunya. Dan kali ini gue mau ada ini unik juga ya. Jadi sekali lagi gue selalu mengingatkan bahwa di video-video sebelumnya gue sempat bilang kalau misalkan inovasi-inovasi yang dilakukan terhadap motor zaman sekarang itu harus sesuai dengan, ya kita mesti tahu dulu, kita mesti kenal dulu motor kita sendiri, kemudian originalnya seperti apa, kemudian settingannya itu seperti apa. Maka kedepannya itu, maka ketika kita merealisasikan inovasi, ide, gagasan dan lain sebagainya, apalagi nih nggak, kalau misalkan di body ya, modifikasi di body itu ya mending lah. Ini kalau misalkan udah masuk ke dibikin kenceng, di bore up lah, atau dibikin tambahan-tambahan semacam aksesoris yang mampu membuat ketidakstabilan listrik dan lain sebagainya. Nah, soalnya kan beda ya, beda generasi, beda teknologi yang ada pada motor-motor kekinian gitu kan, beda teknologi yang menerap pada motor tersebut gitu loh. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu tentang dampak dari kecerobohan tersebut. Dan ini dia liputannya. Oke deh teman-teman, jadi ceritanya ada seseorang yang mengaplikasikan ide ya atau inovasi, dan gua nggak tahu ya sebenarnya ini tuh apa sih niatnya. Cuma mungkin yang diharapkan ya motornya tetap baik-baik saja dan memiliki akselerasi yang di atas standar gitu loh. Tapi sebelum ke kasus yang akan kita bahas kali ini, gua mau sedikit memberikan penjelasan tentang CVT. So, what is this? Jadi CVT ini merupakan singkatan dari Continuously Variable Transmission, yakni sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley. Transmisi otomatis umumnya digunakan pada sepeda motor tipe skuter. Transmisi otomatis yang digunakan yaitu transmisi otomatis V-belt yang dikenal dengan CVT. Dan kebetulan CVT ini merupakan sistem transmisi yang menerap pada Yamaha Aerox 155 VVA teman-teman, yakni motor dengan kasus yang akan kita bahas kali ini. CVT tidak lagi menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan pengaturan rasio transmisi, melainkan menggunakan sabuk teman-teman, atau yang kita sebut dengan V-belt, dan fully variable untuk memperoleh perbandingan gigi yang bervariasi. Sedangkan untuk konstruksi dasar CVT yakni berbasis pulley variable yang bekerja secara mekanis, terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Sabuk atau V-belt dari bahan karet, pulley primer atau drive pulley, dan yang terakhir atau yang ketiga pulley sekunder atau driven pulley. Konstruksi CVT terdiri atas 2 buah pulley variabel yang diposisikan pada jarak tertentu, dan keduanya dihubungkan oleh sabuk atau V-belt tadi teman-teman. Masing-masing pulley terdiri atas 2 bagian berbentuk kerucut, yang bagian belakangnya
dilekatkan satu sama lain. Puli yang digunakan pada CVT disebut puli variabel, di mana salah satu bagian puli dapat bergeser mendekati ataupun menjauhi bagian puli yang lainnya. Hal ini disebabkan pada kedua komponen puli terdapat mekanisme sentrifugal dengan pegas pembalik yang mengatur pergeseran masing-masing bagian puli secara kontinu berdasarkan tinggi rendahnya putaran mesin. Sebuah sabuk yang berbentuk V yang terbuat dari bahan karet dipasang di tengah puli untuk menghubungkan kedua puli. Sisi sabuk bagian dalam dibuat bergigi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kontak atau grip. Salah satu kasus yang bersinggungan dengan penjelasan yang gua jelaskan barusan yakni bentuk dari P-belt, teman-teman. Nah, pada kasus Aerox yang masuk ke bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor kali ini, salah satu mekanik kami itu ketika membuka CVT ternyata P-beltnya itu terbalik, teman-teman. Wah, apa jadinya ya kalau pemasangannya itu tidak sesuai. Padahal dalam penjelasan sudah dijelaskan bahwa P-belt ini adalah penghubung antara kedua puli, teman-teman. Jadi betapa berperan pentingnya spare part ini, dan letak pemasangannya itu dan bentuk dari P-belt sendiri, teman-teman, dibuat dengan sisi sabuk bagian dalam dibuat bergigi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kontak atau grip antara P-beltnya sendiri dengan kedua puli yang dihubungkan oleh P-belt tersebut, teman-teman. Jadi kalau pemasangan P-beltnya terbalik atau giginya itu di luar, loh kok piye ini ya. Gue kadang-kadang lucu juga sih ya. Aduh, jangan-jangan netizen ada juga nih yang dengan sengaja memasangkan karet P-belt dengan letak terbalik, teman-teman. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, itu temuan yang pertama, teman-teman. Yang keduanya itu, waduh, ini parah banget nih. Kok bisa ya bentuk pernya itu jadi kayak obat nyamuk? Aduh, ada-ada aja ini. Nah, cuma intinya kita ambil hikmahnya aja bahwa segala sesuatu yang kita harapkan baik itu prosesnya harus baik juga, dengan cara yang baik dan dengan ketentuan yang baik pula. Dalam hal ini ya sesuai prosedur dong. Dalam hal ini ya sesuai prosedur lah. Pabriknya kan udah kasih standarisasinya seperti itu. Loh, kok inovasinya jadi downgrade sih? Tapi lucu juga sih sebenarnya. Hal ini tuh baru gue temuin selama gue nge-review semua kasus pada motor Yamaha, teman-teman. Orang-orang tuh masuk ke bengkel gara-gara ada kerusakan yang tidak disengaja tentunya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang apa, kadang-kadang dan lain sebagainya. Bukan karena kecerobohan atau kerusakan yang disengaja oleh pemilik motornya sendiri, teman-teman. Waduh, ada-ada aja sih ya. Aduh. Nah, jadi ini semua adalah sebuah pelajaran ya. Kita bisa ambil hikmahnya. Soalnya ya mau dikata apa lagi ya udah kayak gini ya. Jadi
Semoga dengan adanya tayangan ini, dengan adanya video ini, gue bisa sedikit banyaknya memberikan informasi serta wawasan yang mungkin kedepannya mudah-mudahan nggak akan terulang lagi gitu ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang khususnya mereka-mereka yang suka dengan bongkar pasang ya mesin. Jadi di otomotif ini tuh semacam apa ya, gue juga edik ya endingnya itu. Jadi kalau misalkan kita lihat motor terus kira-kira apanya ya benerin gitu kan, padahal motor nggak apa-apa gitu, motornya nggak rusak nggak apa-apa. Kadang-kadang motor bener, motor normal, kita tuh anak-anak motor tuh kadang-kadang suka pengen, wah kalau diginiin bagus juga ya, kalau diginiin bagus juga ya. Nah hal-hal semacam itu tuh yang memang kepenasaran yang tentunya positif juga. Cuma ya lebih baiknya itu kita kumpulkan dulu referensinya, setelah itu barulah kita eksekusi. Jadi jangan sampai kita mengeksekusi, merealisasikan ide kita ke motor kesayangan kita tanpa ada referensi ilmu serta wawasan yang cukup ya, sehingga nanti akibatnya ya gini lah. Jadi ini menjadi contoh sekali lagi agar tidak lagi terulang, karena untungnya ini si pemilik Aerox ini tuh orang tuanya yang pakai. Kan maksud gua tuh jadi jangan sampai ada orang-orang yang kita sayang yang di rumah ya kan, kadang-kadang motor itu dipakai sama orang tua, kadang dipakai sama kakak, kadang dipakai sama adik gitu kan. Jadi jangan sampai ceroboh ya, jadi jangan sampai seenaknya gitu. Nah untung hal-hal kejadian yang tidak diinginkan itu tidak fatal ya, kalau dinilai dari sisi engineering, karena ini sampai part pairnya aja bisa gini tuh, ini tuh hal yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya hal ini tidak terulang lagi. Dan buat teman-teman semuanya, thanks for watching. Dari Gejo dari Yamaha TV, semoga video ini bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga. Dukung terus channel YouTube ini agar senantiasa memberikan informasi serta hiburan lainnya terkait dunia Yamaha dan dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor tentunya. Oke deh teman-teman, so gue Gejo dari Yamaha TV. Salam semakin di depan, gaspol.